Ratusan umat Katolik di Gereja Stasi Salvator Maripi, Manokwari memperingati Jumat Agung lewat drama penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Astonio Hotel Manokwari berbagi takjil di bulan Ramadan. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Sabtu 8 April 2023. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Jeffrey Arizona, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, ratusan umat Katolik di Gereja Stasi Salvator Maripi, Manokwari memperingati Jumat Agung lewat drama penyaliban Yesus yang digelar Jumat 17 April 2023 kemarin. Sejumlah umat terlihat menangis terharu saat menyaksikan detik-detik menjelang kematian Yesus Kristus disalib. Drama penyaliban Yesus Kristus tersebut berlangsung di sekitar lingkungan Gereja Katolik Stasi Salvator Maripi Jumat pagi. Drama mengenai penyaliban Yesus tersebut menjadi perenungan bagi umat agar tetap mengingat kasih setia dan pengorbanan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan manusia dari genggaman dosa. Petrus Kopong, Ketua Stasi Salvator Maripi mengatakan, drama penyaliban ini baru pertama kali dilakukan oleh mereka. Tablo atau yang lebih dikenal dengan jalan salib, agar umat manusia bisa mengetahui dan melihat kesengsaraan Tuhan Yesus untuk dapat menyelamatkan manusia. Sebagai ketua stasi, dirinya sangat bersyukur karena bisa menyelenggarakan drama penyaliban dengan penuh rasa tanggung jawab. Ia berharap ke depan seluruh jemaat lebih giat dalam berbagai kehidupan bergereja. Terima kasih. Pertama kami di stasiun Maripi ini kami baru pertama kali menyelenggarakan kegiatan tablo atau jalan salib hidup. Kami membawakan tablo atau kegiatan jalan salib hidup ini. Kami mengenang kembali kisah sengsara Tuhan Yesus. Bagaimana perjuangan dia untuk bisa menyelamatkan dosa manusia. Kami sebagai ketua stasi sangat bersyukur karena di tahun ini kami bisa selenggarakan kegiatan tablo ini dengan maksimal dengan harapan kita semua. Dan khusus untuk harapan kami bahwa ke depan umat lebih giat lagi, rajin lagi dan aktif lagi dalam kehidupan gereja. Rohaniawan Katolik Domingus Pega menyebutkan tablo ini adalah mengulangi kembali masa 2000 tahun yang silam yang dimana Tuhan Yesus disalibkan dan mati di kayu salib, supaya iman jemaat bisa semakin bertumbuh dalam peran yang dilakukan pada Jumat Agung tadi. Sedikit tambahan saja bahwa tablo ini seperti yang tadi Bapak katakan, semacam kita mensimulasikan kembali peristiwa 2000 tahun yang lalu di mana Yesus disalibkan, mati di Kalvari, dan ini kami mau mensimulasikan supaya iman itu bisa tumbuh dari perang yang kita jalani, yang kita lakukan ini. Nah, selain itu kita juga menjalankan itu sebagai suatu penghayatan iman yang lebih nampak, lebih nyata, mengenang kembali peristiwa mengenang. Jadi peristiwa kita mengenang sengsara dari Tuhan itu sendiri. Dengan berjalannya tablo ini, kami selama proses latihan kadang-kadang ada kemana kita, tapi hari ini ya, kami perlu mengucapkan syukur kepada Tuhan bahwa perjalanan ini boleh dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya, umat Katolik di seluruh dunia kembali mempersiapkan diri untuk kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu pada perayaan Paskah hari Minggu. Natalindo Kerewat, TVRI Papua Barat melaporkan.
Sementara itu, jalan salib pada perayaan Jumat Agung baru pertama kalinya dilakukan dalam Gereja Katolik Stasi Salvator Maripi di distrik Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat tahun 2023. Drama penyaliban Yesus Kristus mewarnai peringatan wafatnya Isa Al-Masih atau Jumat Agung di Gereja Stasi Salvator Maripi, Manokwari, Papua Barat. Pementasan drama penyaliban Yesus digelar untuk mengingatkan umat Kristen di seluruh dunia tentang sengsara Yesus di atas kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia dari jerat dosa. Drama penyaliban Yesus yang disebut tablo itu diperankan oleh puluhan remaja dan kelompok karyawan muda Katolik serta orang muda Katolik atau OMK Stasi Salvator Maripi distrik Manokwari Selatan, di mana ada 14 perhentian jalan salib yang diperankan, mulai dari Yesus dihukum mati, Yesus memanggul salib, Yesus jatuh untuk pertama kalinya, Yesus berjumpa dengan ibunya Maria, Yesus ditolong Simon dari Kirene, wajah Yesus diusap oleh Veronika, Yesus jatuh untuk kedua kalinya, Yesus menghibur perempuan Yerusalem yang menangisinya, Yesus jatuh untuk ketiga kalinya, pakaian Yesus ditanggalkan dan Yesus disalibkan di kayu salib. Dalam tablo disuguhkan drama rangkaian peristiwa kisah sengsara Yesus hingga akhirnya wafat di atas kayu salib. Drama penyaliban yang berdurasi hampir 1 jam ini membuat para umat yang hadir terpukau. Sebagian pun ada yang menangis karena menghayati penderitaan Yesus yang rela menjalani hukuman mati di kayu salib demi menembus dosa-dosa manusia. Drama penyaliban Yesus ini merupakan bagian dari rangkaian Pekan Suci Paskah yang diawali sebelumnya, setelah Minggu Palma, Pekan Suci dan dilanjutkan Misa Kamis Putih. Natalindo Kerwa, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita ke kabar lain, pemirsa. Gereja Pantai Kosta di Indonesia atau GPDI, Jemaat Karmel Manokwari melakukan kunjungan kasih Paskah di Sekolah Luar Biasa atau SLB Pancakasih Amban. Kehadiran Jemaat GPDI Karmel sebagaimana meneladani kasih Kristus yang telah lebih dahulu berkorban untuk membawa keselamatan bagi banyak orang. Guna melatih rasa empati dan peduli kepada sesama yang berkebutuhan khusus, Gereja Pantai Kosta di Indonesia, GPDI Jemaat Karmel Manokwari, menggelar kunjungan kasih ke Sekolah Luar Biasa SLB Pancakasih Amban pada Sabtu 8 April 2023. Pada momen Paskah tahun 2023, GPDI Jemaat Karmel berbagi kasih dengan menghibur anak-anak di SLB dengan menghadirkan badut dan juga memberikan bingkisan kasih kepada mereka yang berkebutuhan khusus. Gembala GPDI Karmel Manokwari, Pendeta Iyai Jeremia mengatakan, kunjungan kasih dalam rangka Paskah ini sebagaimana meneladani Kristus yang telah lebih dahulu berkorban untuk membawa keselamatan bagi banyak orang di muka bumi. Pendeta Jeremia berharap dengan keterbatasan yang dimiliki anak-anak ini, mereka bisa semakin maju dan terus tetap setia memiliki pengharapan yang baik. Dalam rangka memperingati Hari Paskah, kami mengadakan kunjungan kasih ke sekolah luar biasa di Manokwari karena kami rindu meneladani Kristus, di mana Kristus sudah mengorbankan dirinya untuk menjadi keselamatan bagi banyak orang. Demikian pun kami dapat mengorbankan apa yang ada pada kami supaya orang lain turut merasakan kebahagiaan bagi mereka yang kurang bahagia. Doa kami kiranya SLB di tempat ini semakin maju dan semua anak-anak yang belajar di tempat ini dalam segala keterbatasan dan kekurangan mereka tetap kuat, mereka tetap setia, mereka tetap punya pengharapan yang baik. Sementara dengan kunjungan kasih Paskah di sekolahnya, Emma Ayateken merasa bangga karena ini merupakan cara gereja dalam menghibur anak-anak dengan segala keterbatasan yang mereka miliki, mulai dari tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunaganda, dan tunadaksa. Dari jemaat GPDI Karmel hadir untuk menghibur kita. Namun pun itu suatu kebanggaan bagi kami untuk menghibur anak-anak yang ada di SLB, karena seharusnya setiap saat dalam kelas tapi ya sudah dilaksanakan bahwa cara yang seperti ini adalah cara untuk menghibur anak-anak. Ya,
Selain kunjungan kasih Paskah, Jemaat GPDI Karmel Manokwari juga melaksanakan ibadah, lomba-lomba dalam jemaat, dan sekolah Alkitab liburan bagi anak-anak sekolah minggu. Natalindo Karewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda iklan berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Panitia Hari-Hari Besar Gerejawi Jemaat GPI Papua Ebenezer Fak-Fak dalam rangka memperingati Paskah 2023 menggelar Jalan Salib. Prosesi Jalan Salib dimulai dari gedung gereja Ebenezer Fak-Fak melewati Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Panjaitan dan melewati depan Hotel Fak-Fak, Prodi 3 Kesehatan dan kembali menuju Jalan Ahmad Yani dan finish di pelataran gedung gereja Ebenezer sebagai akhir dari seluruh perjalanan kesengsaraan Yesus di Bukit Golgota tempat Yesus disalibkan. Sekretaris Umum GPI Papua, Bainangki Lewir mengapresiasi prosesi Jalan Salib yang diperankan kurang lebih 50 pemuda-pemudi. Bainangki mengaku setelah mengikuti proses Jalan Salib ini, keimanan para pemuda tidak diragukan lagi karena nampak dihayati selama proses Jalan Salib berlangsung. Pertama tentu sebagai salah satu pimpinan gereja GPI Papua, kami memberi apresiasi terhadap kerja-kerja pelayanan nyata oleh kawan-kawan sekerja di Jemaat GPI Papua Ebenezer Fak-Fak yang memberi makna mendalam terhadap pengorbanan Kristus di kayu salib hanya untuk memberi pentahiran, penyucian, juga pengampunan dosa bagi manusia supaya memperoleh peluang keselamatan karena iman. Pemeran Yesus, Rein Nanlohi, usai melakoni Yesus dalam prosesi Jalan Salib, mengakui bahwa peran ini sangat dihayatinya karena telah dilakukan selama 8 kali. Prosesi Jalan Salib ini diikuti sekitar 500 warga jemaat GPI Ebenezer, menampilkan paduan suara lansia, perpri, paduan suara par, paduan suara perwata, dan paduan suara majelis jemaat setempat. Dari Fak-Fak, Frans Tamaila, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, Saudara, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Papua Barat berharap Lembaga Pengembangan Paduan Suara harus berkolaborasi dengan gereja dengan mengembangkan misi Tuhan. Lembaga Pengembangan Paduan Suara Daerah atau LPPD Kabupaten Fak-Fak pada Rabu 5 April 2023 melakukan konsolidasi organisasi dalam rangka persiapan event Pesparawi di semua tingkatan. Pertemuan pengurus LPPD Kabupaten Fak-Fak dan para pelatih paduan suara bertempat di kediaman Wakil Bupati Fak-Fak. Dalam pertemuan tersebut, hadir Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat Luxen James Mayor. Dalam pertemuan tersebut pula, Luxen James Mayor mengatakan, LPPD Kabupaten Fak-Fak harus diperkenalkan kepada gereja, bahwa LPPD harus dikenal dan diterima gereja, agar ke depan LPPD mandiri sebagai organisasi yang mengedepankan musik gereja. Sepakat ya, bahwa LPPD ini adalah lembaga gerejawi. Karena lembaga gerejawi, maka pemerintah sebenarnya bertugas hanya untuk memfasilitasi. Sebenarnya lembaga gereja ini atau yang kita sebut LPPD ini adalah lembaga milik jemaat. Karena itu harapan kita semua LPPD di Papua Barat, secara khusus yang di Fak-Fak ini harus juga melibatkan berbagai gereja dan juga mensosialisasikan LPPD dan melibatkan kerja-kerja LPPD ini harus berjemaat. Karena itu saya mengandaikan bahwa ke depan bisa saja suatu waktu anggaran yang kemudian disediakan oleh pemerintah daerah itu juga akan, karena itu hanya berupa dukungan. Suatu waktu bisa saja hilang. Karena pemerintah memiliki banyak program prioritas. Karena itu lembaga ini kita pastikan bahwa lembaga ini harus milik gereja. Dan diharapkan LPPD Fak-Fak dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba pada tahun 2024 nanti di tingkat Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Dari Kabupaten Fakfak, Frans Tamela, TVRI Papua Barat melaporkan. Masih dari Kabupaten Fakfak, saudara, para petani durian di Fakfak mulai membanjiri Kota Pala, itu dengan hasil panen mereka. Sebagian besar memilih langsung menjual ke tangan kedua alias para pedagang durian musiman. Musim panen raya buah durian di Fakfak, Papua Barat telah tiba. Ini dampak dari buah durian yang mulai membanjiri Kota Pala. Saking banyaknya hasil panen membuat sejumlah petani tidak lagi menjual secara langsung tetapi dijual ke tangan kedua atau para pedagang durian musiman yang ada di Fakfak. Salah satu petani durian Domingus Kabes menuturkan alasan mereka menjual ke pedagang buah agar lebih cepat terjual sehingga mereka bisa kembali ke kampung mengerjakan pekerjaan lain atau memanen durian dan dijual lagi ke kota pada esok harinya. Domi mengaku melimpahnya hasil panen membuat ia menjual durian per ikatnya 10 buah dengan harga Rp80.000. Satu tumpuk berapa? Satu tumpuk Rp80.000. Padahal jual atau lepas untuk pembeli yang lain? Ya, tadi 12 tumpuk itu saya lepas di catuk tadi. Jadi saya lepas dengan Rp80.000. Hari ini 1 juta lebih yang masih. Karena sebabnya begini, kan saya datang ke sini kalau 1 jam saya harus bekerja begitu. Kalau saya masih tempo saja tadi masih ada pekerjaan yang saya jalankan gitu. Dari pantauan TVRI, harga durian bervariasi, mulai dari Rp100.000 per tumpuk dengan buah durian ukuran besar dan harga Rp50.000 untuk buah durian ukuran kecil, setiap tumpuknya 6-10 buah. Dari Kabupaten Fakfak, Frans Tamela, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, dilantiknya sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM Papua Barat, Enos Arongger berharap kerjasama yang baik untuk meningkatkan pelayanan Dinas Koperasi dan UKM kepada masyarakat di Papua Barat. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Barat, Enos Arongger, dalam acara serah terima jabatan dari mantan Kepala Dinas Stefanus Selang kepada Enos Arongger, yang disaksikan oleh Niko Tike mewakili Gubernur Papua Barat. Enos Arongger dalam arahannya mengatakan Dinas Koperasi dan UKM adalah dinas yang taat dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan tepat pada waktunya. Diharapkan hal positif yang sudah dibangun harus terus ditingkatkan dengan melakukan komunikasi dan juga kerjasama yang baik. Bebas dari pemeriksaan. Ya, itu namanya uang negara selalu dipantau terus, diperiksa oleh pihak-pihak tertentu. Karena itu laporan mana yang lebih dulu awal masuk, dia itu jadi pertama dia bebas, tidak dipanggil-panggil untuk diperiksa. Ada 5 OPD yang saya harus sampaikan, yang kemarin harus kami terus berusaha sampai harus masuk sidang KPTGR. Itu bertujuan supaya mengeliminar masalah yang ada di OPD itu sehingga dapat mempertanggungjawabkan dengan tepat waktu dan tidak muncul kemudian masalah. Niko Tike dalam arahannya mengatakan kepada pejabat yang baru harus menciptakan suasana kerja yang baik dengan merangkul semua pegawai karena dalam lingkungan kerja kita bisa saling membantu dan menghargai satu sama lain. Setelah terima masalah dokumen semua, laporan-laporan itu tentu harus dipelajari oleh Kepala Dinas yang baru, Pak Enos. Walaupun beliau dari Dewa, tetapi masuk di dinas yang memang langka ini, dalam arti banyak kegiatan yang harus dihadapi di hadapan masyarakat, tentu Bapak harus lebih baik menyampaikan kepada masyarakat dan memberikan apa yang ada di dalam dinas ini. Dengan adanya pimpinan yang baru, diharapkan ke depan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Barat dapat lebih maju dan melaksanakan program-program yang langsung dapat diterima manfaatnya di masyarakat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Sebagai wujud kepedulian terhadap sesama di bulan Ramadan, Aston New Hotel Manokwari membagikan ratusan takjil kepada pengendara motor dan mobil di Jalan Esau Sesa, Kelurahan Sowi Manokwari pada 6 April 2023 kemarin. Bagi umat muslim, memberi makan dan minuman selama bulan puasa memiliki pahala yang sangat besar, seperti yang dilakukan oleh Aston New Hotel pada Kamis 6 April 2023.
Sejak pukul 17.00 hingga waktu berbuka puasa, manajemen dan staf Hotel Aston dibantu TNI Polri memberikan takjil gratis kepada pengendara motor dan mobil maupun pejalan kaki yang ada di Jalan Esau Sesa, Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Selatan. Sales Marketing Manager Richard Patirani mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk Aston New Hotel lebih mendekatkan diri kepada masyarakat Manokwari, yaitu berbagi takjil gratis kepada masyarakat yang berada di Kelurahan Sowi dan sejumlah tempat di Kota Manokwari. Bagi berkah di bulan Ramadan 1444 Hijriah 2023 Masehi adalah bentuk dari kegiatan CSR kami dari Hotel Aston untuk membagikan ratusan takjil kepada pengguna jalan yang ada di jalan bawah Hotel Aston, juga di beberapa titik yang ada tim kami juga yang pergi. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini tentunya untuk lebih merekatkan hubungan dengan masyarakat Kota Manokwari, karena Hotel Aston New Manokwari tentunya merasa bahwa kami ada sampai pada saat ini karena support dari masyarakat Kota Manokwari pada umumnya. Sementara itu, General Manager Marlina Bustami mengatakan selain meramaikan bulan Ramadan, diharapkan dengan memberikan takjil dapat menjadi berkat bagi semua masyarakat dan seluruh tim di Aston New Hotel Manokwari. Selain CSR, kami juga ingin meramaikan Ramadan, bulan suci Ramadan di Kota Manokwari bersama seluruh tim. Ini yang hadir di sini yang melayani bukan staf biasa, tapi semua manajer, mulai dari eksekutif chef kami di sini, para manajer juga kami sangat luar biasa bersyukur dibantu sama bapak-bapak dari Pam ya, juga dari Lantas ya. Kami berharap seperti yang dikatakan Pak Richard bahwa ini menjadi momen yang sangat baik untuk kami terus bisa berbagi dan menjadi berkat buat Kota Manokwari. Selain bagi-bagi takjil, Aston New Hotel Manokwari juga melaksanakan berbuka puasa bersama. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Kabupaten Teluk Wendama, Papua Barat melaksanakan pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara atau DPS pemilihan umum tahun 2024 tingkat Kabupaten Teluk Wendama berlangsung di Wasior pada 5 April 2023 kemarin. KPU Kabupaten Teluk Wendama akhirnya melaksanakan pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara atau DPS untuk pemilu 2024 mendatang. Wakil Bupati Teluk Wendama Andarias Kayu Katui ketika mewakili Bupati Hendrik Mambor mengatakan tahapan mempersiapkan pemilu 2024 terus dilakukan dan kini tiba pada rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara pemilihan umum tahun 2024. Daftar pemilih, kata Andarias, penting bagi pemilu karena tanpa pemilih maka pemilu tidak dilaksanakan atau dilakukan. Dengan demikian untuk mendapatkan pemilu yang berkualitas, daftar pemilih harus ditetapkan sehingga memberi kepastian terhadap pemilu nanti. Menurut Andarias, pleno terbuka ini merupakan satu tahapan yang dilakukan dari bawah ke atas dimulai dari PPS, PPD, dan KPU. Tidak terasa kita sudah melaksanakan tahapan dari seluruh rangkaian tahapan pemilu yang kita lalui bersama, dan hari ini kita berada pada tahapan yaitu penetapan daftar pemilih sementara. Daftar pemilih menjadi penting bagi sebuah pemilu karena tanpa pemilih maka tidak akan ada pemilu, dan karena itu untuk mencapai suatu pemilu yang berkualitas diperlukan data pemilih yang bersih, data pemilih yang betul-betul sesuai dengan kondisi real dari Pak. Dan hari ini kita melakukan itu sebagai satu tahapan dari bawah ke atas, dari tingkat BPS, BPD, dan sampai di KPU sebagai hasil dari kegiatan pemutahiran data yang dilakukan oleh para penyelenggara pemilu dan bawah sampai di tingkat KPU. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Sabtu 8 April 2023.
Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Arsona undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.